membahas terlebih dahulu satu huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Kita lihat dari segi makhraj, kita lihat dari segi sifatnya, kemudian apa kesalahan umum yang sering terjadi, kemudian kita latih pula dari segi cara membacanya dalam bentuk contoh-contohnya. Baik, terakhir kita membahas huruf mim ya. Baik, berarti hari ini kita bahas huruf nun insyaallah. Kita lihat coba dari segi makharijul huruf, dari tempat keluar huruf. Kita ulang-ulang lagi bahwasanya makhraj secara am, secara umum ada 5. Satu, al-jauf, yang kedua al-halq, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatain, yang kelima al-khayshum. Maka huruf nun dari 5 makhraj secara umum tadi, maka dia masuk kepada al-lisan. Dia masuk kepada al-lisan. Taib. Ada berapa bahagian dari lisan? Ada 4. Satu, aqsal lisan, pangkal lidah. Yang kedua, wastul lisan. Yang ketiga, hafatul lisan. Yang keempat, tarful lisan. Baik, dari yang 4 ini ya, dari 4 bahagian dari lidah ini, maka nun masuk kepada tarful lisan. Tamam. Dia masuk kepada tarful lisan. Taib. Sekarang kita sampaikan secara rinci ya, secara rinci dari mana keluarnya huruf nun ini. Baik, makhrajnya adalah, tempat keluarnya adalah ujung lidah ditempelkan ke gusi atas ya, ujung lidah ditempelkan ke gusi atas. Sekali lagi, pemahaman gusi di sini ini berbeda dengan pemahaman kita yang di bahasa Indonesia ya. Gusi maksudnya di sini adalah di belakang gigi seri atas. Di belakang gigi seri atas. Dan bukan pula maksudnya tempat pertama tumbuhnya, tidak. Ya, daging di bagian belakang. Nah, itu dia. Ujung lidah ditempelkan ke gusi atas. Itu dia. Bisa ditambahkan sedikit ya, dalam kurung tahta makhrajil lami qalila, di bawah makhraj huruf lam sedikit. Ujung lidah ditempelkan ke gusi atas, dalam kurung di bawah makhraj huruf lam sedikit. Nah, itu secara rinci. Kalau dari segi cara penyebutan sebenarnya tidak sulit ya, nah, tapi fahami dari tempat keluarnya seperti itu. Nah, ni, nu, nah, itu dia. Jadi ujung lidahnya nggak nempel ke gigi seri atas, dia di belakang gigi seri atas. Itu dari segi makhraj. Taib. Kita lihat pula dari segi sifatnya, apa saja sifat dari huruf nun ini. Yang pertama, antara hamz dan jahar, huruf nun memiliki sifat jahar. Apa huruf hamz? Fahathahu syakhsun sakat. Jadi tidak ada di huruf hamz, maka otomatis dia berada di huruf jahar. Tamam. Yang kedua, antara syiddah, tawasud dan rokhawah
maka huruf nun masuk kepada tawasud. Apa saja huruf tawasud? Lin Umar, lam nun ain mim ra. Nun maka masuk dia. Lam nun ain mim ra. Baik, yang ketiga antara isti'la dan istifal, maka dia masuk kepada istifal karena dia huruf tipis. Ya. Huruf isti'la apa saja? Ajid qattin bakat. Huruf isti'la khussa daltin qil, khussa daltin qil. Dan tidak ada huruf nun, maka otomatis lawannya menjadi istifal. Kemudian antara itbaq dan infitah, maka nun masuk kepada infitah. Huruf itbaq adalah so, do, to, wo. So, do, to, wo. Paham? Yang terakhir, pasangan yang kelima antara idlaq dan ismat, maka huruf nun masuk kepada idlaq. Apa huruf idlaq? Farra min lubbin. Okey, huruf nun ini adalah 5 sifat yang berlawanan, yang laha diddun. Ada tidak sifat yang tidak berlawanan pada huruf nun? Tidak ada. Okey, maka huruf nun hanya memiliki 5 sifat saja. Yang pertama adalah dia termasuk kepada huruf jahar. Kemudian yang kedua dia tawasud, yang ketiga dia istifal, yang keempat dia infitah, dan yang kelima dia idlaq. Ini adalah 5 sifat yang terdapat pada huruf nun. Makhrajnya sudah, sifatnya juga sudah. Kemudian poin yang ketiga yaitu apa saja kesalahan umum yang sering terjadi, ya. Silakan dicatat sehingga nanti ketika kita menyampaikan atau mengajarkan, kita ada poin-poin yang bisa disampaikan untuk mewanti-wanti. Hati-hati loh dalam penyebutan huruf ini. Huruf qaf, huruf lam, huruf sya yang sudah kita bahas sebelumnya dan sudah lengkap catatannya. Mudah-mudahan itu menjadi bahan pembelajaran untuk kita masing-masing. Kita sampaikan kepada yang bisa kita buatkan halaqah mereka. Baik. Nun. Apa sifat atau apa kesalahan umum yang sering terjadi? Yang pertama, dia terpantulkan ketika sukun. Sedangkan dari segi sifat dia enggak ada sifat qalqalah. Tapi dari segi praktek, ya, dari segi praktek banyak sekali yang memantulkan huruf nun. Baik dia huruf nunnya nun asli ataupun nunnya nun ziyadah. Baik dia nun asli, contoh siratal ladzina an'am minnahum minna. Itu nun asli. Atau dia nunnya nun ziyadah, ya, atau nunnya dia nun ziyadah. Apa contoh nun ziyadah? Tanwin, ya. Contohnya alimun hakim. Itu banyak sekali yang membaca alimun hakim, alimun. Itu mun. Di situ namanya nun ziyadah. Ya, kalau nun sukun itu asli. Nampak dalam tulisan dan nampak pula dalam pengucapan. Tapi kalau tanwin ini dia nun ziyadah, tambahan. Apa maksudnya? Dalam penulisan dia enggak nampak nunnya. Tapi di dalam pengucapan dia nampak, terlihat. An, in, un. Itu dah tanwin itu. Ya. Tanwin fathah an, tanwin kasrah in, tanwin dhammah un. Ada
dalam dari segi pengucapan ada nunnya, tapi dalam penulisan dia nggak nampak. Baik dia yang nunnya asli atau nun ziyadah, sama-sama rentan sekali terjadi pantulan ketika dia sukun di nun ziyadahnya. Di nun asli ya, tidak di nun ziyadah. Itu hati-hati ya. Alimun hakimun ha. Jelaskan saja, ngalirkan suaranya. Kena sekali lagi, kenapa dia mesti mengalir? Karena sifatnya adalah tawasul. Nah, itu dia. Tawasul. Kemudian yang kedua, kesalahan juga yang sering terjadi pada penyebutan huruf nun, yaitu terputus suara. Nah, ini tidak boleh Huruf-huruf tawasud, dia lin Umar, lam nun ain mim ra, ini adalah huruf-huruf yang tidak boleh terputus dari segi suara. Karena kalau terputus adalah sifatnya pada huruf-huruf syiddah. Sedangkan nun dia termasuk kepada tawasud. Apapun hurufnya, contohnya kalimat alhamdu, lamnya mesti ngalir. Enggak boleh dibaca alhamdu. Atau an'amta dibaca an'am. Nah, terputus suara, itu juga kesalahan yang sering terjadi pada penyebutan huruf nun. Yang kedua. Yang ketiga, penekanan suara pada nun bertasydid. Ya, penekanan suara pada nun bertasydid. Ya, maka ini mesti berhati-hati. Berhubungan dengan tasydid ada yang mesti diberikan namanya naber. Naber itu penekanan suara. Maka pada huruf-huruf yang bertasydid mesti ada naber, ada penekanan. La'allakum, la'allakum. Iyyaka, iyyaka, tekan. Tapi tidak berlaku pada huruf nun bertasydid. Ya, jangan dibaca innallaha amma yatasaalun. Ngalirkan saja. Innallaha ala inna, ngalir aja. Ya, jangan ditekan. Nah, itu adalah huruf-huruf kesalahan-kesalahan yang terjadi pada huruf nun. Setidaknya 3 poin itu ya yang sering saya jumpai terjadi kesalahan pada penyebutan huruf-huruf nun tersebut. Baik, terakhir kita coba latih dari segi penyebutan, dari segi makhrajnya, kemudian dari huruf tebal dan tipisnya, kemudian poin yang ketiga melatih menyempurnakan harokatnya atau itmamul harokah. Huruf nun huruf tebal atau huruf tipis? Tipis. Maka senyumkan. Nani nuban. Ya, coba sekali lagi. 1, 2, 3. Nani nuban. Nunnya ngalir, enggak boleh ban. Karena sifatnya adalah sifatnya tawasul. Sekali lagi. Nani nuban. 1, 2, 3. Baik. Nun sukun bertemu setelahnya huruf nun. Apa hukumnya? Idgham bi gunnah, maka didengungkan. Nunan naninan na. 2, 3. Minal munni. Oke, jadi nun sukun ketemu nun dia diidghamkan atau didengungkan. Maninan nanina.
Okey, berhubungan dengan dengung, ya, berhubungan dengan dengung, maka ukuran panjang dengungnya kita berikan sampai 2 harokat atau sama dengan mad tabi'i. Sekali lagi, naninuban. Dua tiga. Okey, huruf nun huruf yang otomatis masuk ke hidung ya. Jadi jangan dadidu, ndak. Naninuban. Dua tiga. Nunan nani dan na. Dua tiga. Minal munni maninan nanina. Okey, baik. Itu adalah pembahasan kita satu huruf pada hari ini, yaitu pada huruf nun. Dari segi makhraj, makhrajnya adalah ujung lidah ditempelkan ke gusi atas tahta makhrajil lami qalila. Kemudian dia di bawah makhraj huruf lam sedikit. Huruf lam ujung lidah kita menempel ke gigi seri la atau ke tempat tumbuh, ya. Tapi huruf nun di bawahnya sedikit, masuk ke dalam lagi dia. Maka tidak menempel lidah kita, ujung lidah kita ke gigi serinya. Dari segi makhraj, dari segi sifat pertamanya adalah jahar, ya. Jahar, dia huruf yang tidak mengalir dari segi nafas. Na, ni, rasakan na, ni, nu, enggak ada rasa mengalir. Beda dengan sa, si, su, ngalir dia. Kemudian dia dari segi suara, dia tawasud, tidak sempurna dia mengalir seperti rokhawah, dan tidak sempurna pula tertahan seperti syiddah. Pertengahan dia mengalir sedikit. Alhamdu, enggak boleh dibaca juga alhamdu, sempurna enggak boleh. Atau juga terputus alhamdu, nah juga enggak boleh. Dallin, itu enggak boleh karena sifatnya tawasud. Gitu je. Kemudian istifal, dia huruf tipis, maka enggak boleh dibaca iyyaka na'budu, iyyaka no, tidak. Iyyaka na'bu, dia huruf tipis. Kemudian infitah juga huruf tipis. Kemudian idlaq, dari segi penyebutan dia termasuk huruf yang suhulah, sedikit mudah dalam pengucapannya. Naninu. Kemudian dari segi kesalahan tadi ada 3 poin ya, kesalahan umum yang sering terjadi, dan terakhir kita sudah selesai juga melatih penyebutannya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya kita lanjutkan kepada sesi yang kedua, yaitu kita latihan membaca atau riyadhah, latihan membaca. Mudah-mudahan dengan selalu melatih, dengan selalu kita simakkan, saling menyimak satu sama lain, bacaan Al-Quran kita nantinya akan lebih baik insyaAllah.